Mendaki gunung bukan hanya untuk mengibarkan bendera ataupun berfoto-foto, tetapi untuk menikmati udara, melihat pemandangan, dan menerima tantangan. Dakilah agar kamu bisa melihat dunia, bukan agar dunia bisa melihat kamu. Sebelum kita memulai perjalanan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak negeri, Yes! Sepertinya kami beruntung, cuaca cukup cerah. Mudah-mudahan saja tidak hujan. Karena banyak dari teman saya yang sudah pernah ke sini, seringkali saat mendaki di tengah perjalanan, cuaca hujan. Gak kebayang kalau sampai hujan saat mendaki. Belum apa-apa, kami sudah disuguhi trek curam seperti ini. Cukup menguras tenaga juga. Kalau nanjak trek curam seperti ini, dengan mental yang tidak kuat, pasti akan mempengaruhi fisik. Kami pun berjalan cukup santai, karena tidak ada yang dikejar juga untuk sore ini. Langkah demi langkah, dengan keringat yang sudah sedikit membasahi baju, shelter satu pun tak kunjung terlihat. Ini pertama kali saya, Lita, dan Rian mendaki Gunung Sebuatan. Sedangkan Ahmad Rifandi, Rizky, dan Dwi sudah beberapa kali kemari. Jadi mereka lebih tahu tentang perihal Gunung Sebuatan. anak pramuka harus bisa. Akhirnya, setelah melalui perjalanan kurang lebih 2 jam dari base camp, kami pun tiba juga di shelter 1. Di sini kami mengambil air untuk bekal kami di puncak. Karena kata teman-teman, di shelter 2, 3, 4, dan 5 tidak ada air. Setelah mengambil air dan istirahat sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan. Di sini, trek pun kian curam dan tenaga mulai digenjot. Sepertinya harus butuh tenaga yang ekstra. Yuk, semangat yuk! Mendaki gunung mengajarkan kita untuk memahami dan belajar untuk merendahkan keangkuhan. Dan semakin banyak pendakian yang kita lalui, maka akan bijak pula setiap perkataan yang kita ucapkan. Setelah berjalan cukup santai, kami tiba di shelter 2. Sekarang kita udah di shelter 2. Maka kenapa cukup cepat ya? Ya Ban? Sekitar 15 menit atau 20 menit ya? Shelter 2. Dari shelter pertama sampai shelter 2. Sekarang mau nambah tenaga dulu, ngemil gula merah agar supaya nambah stamina. Setelah istirahat sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan. Di sini kami dikasih bonus. Trek pun tidak begitu curam dan perjalanan cukup cepat.
Jarum jam sudah di pukul 15.00. Kami baru sampai di shelter 3. Nah, sekarang kita udah sampai di shelter 3. Dari shelter 2 ke shelter 3. Estimasinya setengah jam ya? Ya, setengah jam. Ya, cukup menantang juga lah jalurnya. Sesudah istirahat dan berbincang-bincang sedikit, kami melanjutkan perjalanan. Semangat, puncak 5 menit lagi. Betul? Panah, panah. Di shelter 3 inilah tenaga yang paling banyak dikuras. Untuk mencapai shelter 4, itu butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit kalau berjalan santai. Di sepanjang jalan shelter 3, kami ketemu beberapa tumbuhan kantong semar. Ini menandakan betapa Gunung Sebuatan masih sangat asri. Konon katanya cuman hutan yang masih perawan lah yang ditumbuhi kantong semar. Di shelter 3, kami benar-benar dibantai habis-habisan. Trek yang kian curam membuat perjalanan sedikit melambat. Ditambah lagi carrier yang berat yang menempel di pundak kami. Tapi seberat-beratnya beban carrier yang ada di pundak, lebih berat lagi ketika rindu dipisahkan oleh jarak. Heleh, bisa aja nih nyambunginnya. Tinggalnya 1 jam setengah lagi dari shelter 5. Kilangnya kita besok aja. Kita ada. Mengingat perut udah kosong dan tenaga mulai habis, kami akhirnya memutuskan untuk ngecamp di sini saja sebelum shelter 4. Memaksakan juga percuma, karena menurut saya sesuatu yang dipaksakan juga tidak akan baik. Udah sini aja. Pasang terus. Orang tahunnya pun besok kita naik juga. Nah, sekarang kami posisinya udah di, sebetulnya belum sampai shelter 4, karena untuk mencapai shelter 4 itu dari sini sekitar setengah jam lagi. Dan tadi dari shelter 3 kami cukup banyak berhentinya kan, makanya lama sampai ke shelter 4. Tadi jumpa juga sama para pendaki yang baru turun ke bawah. Jumpa di shelter 2. Mereka bilang di shelter 5 itu anginnya kencang. Makanya kami putuskan untuk ngecamp di sini aja. Mengingat karena perut udah kosong, kami mau ngecamp di sini. Ya mudah-mudahan anginnya nggak terlalu kencang dan kami juga bisa melanjutkan perjalanan di esok pagi.
Jarum jam sekarang sudah di pukul 18.00. Gemerlapnya malam mulai menghampiri di setiap sudutnya langit. Sementara angin masih berhembus sangat kencang. Mudah-mudahan saja tidak hujan. Sebab jika hujan dan angin badai, tenda ikut roboh, bisa-bisa hipotermia kami di sini. Masih bisa tuh untuk besok. Aduh mantap kali nih. Pasti kangkung malam-malam kalau ngantuk ya kan Ya pasti dah. nggak pedas kan. Ya cabenya. Pagi datang. Dari kejauhan, mentari kian menampakkan keindahannya. Tentu saja saya tidak melewati momen ini. Sedangkan teman-teman saya masih ngorok di dalam tenda. Selesai ngeteh, saya, Lita, dan Rian melanjutkan perjalanan ke puncak timur. Sedangkan Amar Pandi, Rizky dan Dwi, mereka tetap memilih stay di tenda saja karena masih ngantuk. Padahal semalam di bawah ngomongnya begini. Pilarnya 1,5 jam lagi dari shelter 5. Pilarnya kita besok aja. Kita bantu. Memang janji hanyalah sebatas janji. Tapi ya sudahlah, memaksakan juga tidak baik. Di sini, pepohonan yang tadinya tinggi kian merunduk, dan latar pun berubah menjadi miniatur. Setelah perjalanan hampir 1 jam dari tempat camp, kami tiba juga di puncak timur. Benar-benar pemandangan yang sangat indah. Ini belum final. Sesudah sedikit menikmati pesona alam yang beragam di puncak timur, kami melanjutkan perjalanan ke Pilar Sebuatan. Jujur saja, kami bertiga baru pertama kali ke Gunung Sebuatan, apalagi ke Pilar. Bahkan untuk masuk ke pilarnya pun kami harus meraba jalan. Namun, ada hal yang unik menuju ke Pilar Sebuatan. Jalur yang sangat berlumpur harus kami lewati. Di sini, apapun merek sepatu kalian, pasti akan merasakan hal yang sama. Alhasil, lumpur dan akarlah yang menjadi santapan bagi kami. Setelah melewati trek yang berlumpur, kami pun disuguhi sabana yang sangat indah. Rasa-rasanya ingin memanjakan mata sejenak. Dan tidak lama, kami akhirnya sampai juga di Pilar.
Semua terbayar lunas ketika sampai di puncak pilar Sebuatan. Kelak, jika ada yang bertanya gimana perihal Gunung Sibuatan, saya akan cerita tentang jalur dan sabananya yang sangat indah. Setelah sedikit selebrasi dan foto-foto, kami lanjut turun ke bawah. Gunung dan alam mengajarkan kita tentang arti kehidupan, bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan alam semesta ini dan Maha Pencipta. Lantas, apa yang harus kita sombongkan dari dunia ini? Mendaki gunung juga mengajarkan kita membuang rasa egoisme, rasa gengsi, dan belajar hidup apa adanya. Kira-kira begitulah siklus kehidupan. Ada yang merasa sudah tinggi, tapi lupa masih ada yang lebih tinggi. Sekian dari saya, Suhendra, salam lestari, melaporkan dari